Baik, saya pikir masalah perburuhan, masalah pekerja ini kan tidak akan hilang dalam proses kebangsaan. Memang kami barusan melaksanakan kongres dan kemudian kami tetap berpegang pada visi kami yang sebelumnya, yaitu Bina Lindungi Sejahtera. Bagaimana kita mampu dengan kepengurusan yang sekarang ini untuk tetap pertama berkomitmen untuk bersama-sama dengan pemerintah sebagai subjek dalam proses pembangunan bangsa ke depan. Kedua, bagaimana kita melakukan secara internal untuk bagaimana melindungi dan membesarkan, mensejahterakan anggota. Proses ini masih panjang. Kita semua pahami berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi terhadap perburuhan sekarang. Baik itu secara regulasi, ya kan, undang-undangan yang berlaku. Kemudian mengenai masalah-masalah global. Ini perlu untuk kita bisa berkolaborasi sinergi untuk bagaimana menangani persoalan perburuhan secara global dan khususnya secara internasional. Saya bisa mengambil satu contoh konkret sekarang ini, seperti pada beberapa hari yang lalu kita dikejutkan oleh tragedi yang terjadi di Sabah. Ada lebih dari 10 kalau nggak salah migran kita yang meninggal dalam tahanan imigrasi. Nah, masalah-masalah ini bukan masalah yang baru dan itu dari waktu ke waktu kami sebagai organisasi tentu bersama-sama dengan pemerintah untuk selalu bisa melihat sampai sejauh mana dan bekerja bersama-sama. Masalah ini juga kami dorong terus, bukan hanya yang kejadian di Sabah kemarin, tetapi juga di Timur Tengah banyak sekali, di Arab Saudi maupun negara-negara yang lain yang berbagai macam persoalan-persoalan tenaga kerja kita yang mengalami nasib yang hampir sama semua, kekerasan keluarga, aliyah dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi komitmen kita. Di samping bagaimana kita bisa bersama-sama dengan pemerintah mendorong untuk membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang bisa membawa buruh pada sesuai dengan keinginan ke depan. Seperti kita lihat sekarang mengenai Omnibus Law ini masih menjadi persoalan cipta kerja yang sekarang masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Dan di situ kami hadir sebagai solusi. DPP KSPSI yang di bawah kepemimpinan saya beserta seluruh jajaran, kami punya komitmen untuk hadir sebagai solusi dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Saya kira itu mungkin. Kalau soal kemarin kan DPR baru mengesahkan RUU soal KI ya, cuti hamil untuk wanita maksudnya. Ya. Kalau buruh sendiri melihat seperti itu, karena di pengusaha juga ada tentangan juga, Bang. Itu biasa. Begini, ini kan keinginan kita dan ini kan satu proses panjang. Bagaimana hak-hak, jadi antara hak dan kewajiban itu perlu kita dorong terus. Nah, mengenai pasti ada yang pihak pengusaha tentunya mereka merasa bahwa cuti hamil yang 6 bulan itu kan terlalu berat. Tetapi kita jangan melihat kepada kepentingan dia, tapi juga kita lihat kepentingan pekerja itu sendiri kan. Nah, ini yang saya pikir berbagai macam upaya dan sudah melalui kajian-kajian yang cukup lama dalam dan akhirnya disahkan. Dan saya pikir ini semua keinginan dan komitmen kita dan itu yang kita harus dorong dan DPR sudah memutuskan itu dan itu satu upaya prestasi yang luar biasa dari kelompok buruh untuk kepentingan pekerja itu sendiri. Satu lagi Mas, soal kita kan lagi tahun politik juga nih. SPSI sudah menentukan arah capres belum nanti ke depannya? Kami begini, ini yang berbeda ya. Saya walaupun latar belakang saya dari sebagai politisi dari satu organisasi politik yang besar, tetapi sejak saya diberikan kepercayaan sebagai ketua umum, maka saya tidak akan membawa organisasi buruh ini atau pekerja ini untuk bisa ikut bermain dalam proses-proses pencapresan atau politik praktis itu. Bahwa kita buruh itu harus selalu independen. Ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana terhadap komitmen-komitmen pekerja itu sendiri. Jadi terserah. Seperti saya bisa ambil contoh ketua harian kami adalah ketua umum partai Parsindo. Silahkan aja. Banyak sekali, ini dari Golkar, ada dari PKS, ada dari PDI, ada dari Nasdem, cukup banyak. Biar mereka berkembang sendiri, tetapi ini wadah berhimpunnya di dalam pekerja itu sendiri. Jadi
bagi kami ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Kita konsisten untuk memperjuangkan program-program pekerja ini ke depan. Untuk kriteria capresnya atau visi untuk Nggak ada siapapun yang nanti dipilih oleh rakyat. Dan itu saya pikir itu proses politik, bukan proses kami kan. Kami akan mendukung siapapun yang dipilih secara demokratis ke depan pada proses Pilpres pada 2024 yang akan. Ada rekomendasi apa Pak kira-kira untuk depannya? Nggak ada lah. Udah nggak ada. Pak, boleh bertanya Pak satu, bagaimana komitmen dari Konfederasi Serikat Pekerja keterkaitannya dengan hasil LSI kemarin tentang hak fundamental K3 terhadap pekerja? Nah, dari komitmennya Konfederasi KSPSI Pak Yoris bagaimana? Apakah mendukung untuk meratifikasi, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3 itu banyak yang sudah tidak sesuai dengan lagi dengan era saat ini gitu loh Pak. Begini, kita melihat bahwa begini, undang-undang itu kan dia tidak pernah berlangsung sepanjang masa. Pasti ada perubahan-perubahan fundamental yang harus dilakukan perubahan sesuai dengan tantangan perubahan ini. Nah, kita melihat proses ini kan cukup banyak ya kita sudah ratifikasi. Seperti pertentangan tentang cipta kerja dan lain sebagainya. Dan kita ada mekanisme hukum yang kita harus. Jadi kita berjalan sesuai dengan apa kepentingan bangsa dan negara yang sudah disepakati bersama-sama. Jadi saya kira nggak ada masalah.